Halo semuanya, jumpa lagi di channel kita dan di video kali ini kita ada Samsung Galaxy S9 Plus. Mantan flagship Samsung yang udah hampir berumur 7 tahun, tapi masih bisa kita temui di offline store maupun di online store. Dan untuk beberapa menit ke depan, kalian kita akan ajak nostalgia bareng Samsung Galaxy S9 Plus. Pertengahan tahun 2025 dan kita nggak sengaja kedapatan Samsung Galaxy S9 Plus. Mantan flagship Samsung yang cukup populer di masanya dengan desain yang masih terlihat elegan dan feel genggaman yang tetap berasa premiumnya. Gak terasa HP yang dulu dibanderol belasan juta kini udah terjun di angka 1 jutaan. Sangat menarik. Dengan harga segitu kita udah dapat paket flagship ala 7 tahun lalu yang bahkan sampai saat ini pun masih terbilang cukup baik di kelas harganya. Contoh pertama dari segi layar. Dulu, layar Samsung Galaxy S9 Plus bisa dibilang yang terbaik di masanya. Dengan layar seluas 6,2 inch berpanel Super AMOLED, udah SDR10, resolusi Quad HD Plus 1440 x 2960 pixel dan punya proteksi Corning Gorilla Glass 5. Yang jadi ciri khas tentu Infinity Display dan lengkungan layarnya sendiri. Untuk ukuran sekarang mungkin sebagian orang udah kurang suka sama bezel bagian atas dan bawahnya yang terbilang tebal untuk ukuran HP saat ini. Yang mana pada Samsung Galaxy S9 Plus bezel layar bagian atas berisi beberapa sensor, kamera depan dan juga lubang speaker. Tapi buat sebagian orang tentu nggak jadi masalah. Tinggal pakai wallpaper warna hitam dan bezel layarnya bakalan menyatu sama layar hitam pekat AMOLED-nya Samsung. Secara warna masih sangat amat bagus, bahkan kalau kita compare dengan HP Samsung keluaran terbaru yang kurang lebih menyentuh harga yang sama dengan Galaxy S9 Plus. Semakin membuktikan kalau kelas flagshipnya Samsung masih bisa bersaing bahkan untuk ukuran smartphone yang umurnya udah hampir menyentuh angka 7 tahun. Kemudian untuk mode layar ada beberapa tampilan yang bisa kita set sesuai kebutuhan dan selera kita. Dan karena layarnya AMOLED tentu ada yang namanya Always On Display, yang mana dulunya ini adalah sebuah fitur yang cukup menarik pada masanya. Kekurangan ya tentu ada ya, wajar HP lama. Pertama dari refresh rate yang baru 60 Hz. Tapi serius, ini nggak terlalu berasa. Yang menurut kita cukup berasa adalah kecerahan layarnya yang masih mentok di 864 Hz. Bakalan sedikit kurang terlihat kalau kita lagi pakai HP-nya di luar ruangan, terutama ketika di bawah terik sinar matahari. Tentu di kondisi tertentu aja. Selebihnya balik sama kondisi layarnya, karena Galaxy S9 series udah banyak layarnya yang bermasalah seperti shadow, green screen, green line, dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang baru mau beli Galaxy S9 Plus, sebaliknya cari yang kondisi layarnya masih cukup bagus. Selanjutnya dari segi kamera. Saya kira masih banyak yang setuju kalau hasil foto dari Galaxy S9 Plus masih cukup bagus bahkan untuk ukuran smartphone saat ini ya. Dengan dual kamera belakang beresolusi masing-masing 12 megapiksel, ada kamera utama dan telefoto 2 kali optical zoom. Keduanya sama-sama udah ada OIS. Kemudian satu kamera depan 8 megapiksel dan 2 megapiksel iris scanner. Dulu ada satu fitur yang cukup menarik yaitu AR emoji. Saat itu cukup ramai dan cukup banyak komentar positif tentang salah satu fitur ini. Namun untuk saat ini tentu bukan suatu hal yang menarik lagi. Fitur lain yang mungkin masih bakalan sering kepake salah satunya fitur slow motion dan super slow motion yang bisa merekam hingga kecepatan 960 fps. Kemudian single take yang memudahkan kita buat mengambil banyak foto atau video dalam satu kali tekan tombol kamera, kepake banget buat mengabadikan sebuah momen yang mungkin butuh waktu tertentu untuk dapat momen tersebut. Dan ada beberapa fitur lain juga seperti mode pro, mode malam, dan lain sebagainya. Dan ini adalah sampel foto-foto yang udah kita ambil menggunakan Samsung Galaxy S9 Plus. Untuk pendapat kalian silahkan tuliskan di kolom komentar.
Nah, ini adalah sampel perekaman videonya menggunakan kamera belakang dari Galaxy S9 Plus. Kali ini di resolusi tertinggi Ultra HD 60 fps. Sedangkan untuk kamera depan mentoknya di resolusi QHD 30 fps. Tapi untuk tone warnanya masih terbilang sangat bagus ya. Ada harganya udah menyentuh angka di 1 juta. Cakep. Berikutnya fitur-fitur dari Galaxy S9 Plus. Salah satu fitur yang dimiliki Galaxy S9 Plus dan cukup populer untuk smartphone saat ini adalah fitur IP rating 64 tahan air dan debu. Bahkan HP 1 jalan sekarang udah banyak yang menggunakan fitur IP rating tahan air dan debu, bahkan punya sertifikasi untuk ketahanan benturan tingkat militer. Fitur lain banyak sekali, dengan harganya yang udah 1 jutaan, kita bisa memanfaatkan fitur Samsung DeX, untuk Windows, NFC, Bixby Vision, dan lain-lain. Selain fitur yang mumpuni, Galaxy S9 Plus juga ditunjang dengan performa yang masih cukup oke. Dengan chipset Exynos 9810 untuk versi resmi dan Snapdragon 845 untuk versi inter, masih sangat layak buat kebutuhan harian seperti sosial media, buka tutup aplikasi, bermain game, editing, masih cukup nyaman selama pemakaian kita nggak begitu over. Contoh buat editing video. Kalau editing video kita punya durasi yang cukup panjang dengan file video yang cukup besar, bakalan ada patah-patah atau lag saat proses editing video. Sedangkan pengalaman untuk bermain game seperti MLBB, kita set di frame rate super grafik ultra buat digeber masih aman-aman saja. Tapi dengan suhu yang cukup panas dan penurunan baterai yang cukup signifikan. Wajar ya, kapasitas baterainya hanya 3500 mAh. Untuk pemakaian saat ini tentu kita bakalan butuh 2, 3, atau 4 kali pengecasan dalam 1 hari pemakaian, bergantung pada kesehatan baterai dan juga aktivitas penggunaan smartphone kita. Pengecasan sendiri udah support fast charging 15 watt, cukup baik untuk ukuran smartphone 7 tahun lalu. Bahkan dari segi keamanan, Galaxy S9 Plus masih cukup baik karena punya fitur keamanan yang cukup lengkap. Ada face unlock, iris scanner, dan juga fingerprint. Tentu dengan kecepatan baca yang nggak sebagus smartphone zaman sekarang. Tapi kalau hanya untuk sekedar fun, koleksi, atau sebagai HP kedua, kita rasa Samsung Galaxy S9 Plus masih cukup oke di harga sekarang. Namun kalau mau dijadiin HP utama, silahkan pertimbangkan mulai dari softwarenya yang udah nggak ada update, baterainya yang cukup boros karena hanya berkapasitas 3500 mAh, kemudian kondisi layarnya yang udah bukan rahasia umum lagi kalau layar mantan flagshipnya Samsung banyak yang bermasalah seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Dan itu dia sedikit pembahasan kita soal Galaxy S9 Plus di tahun ini. Buat teman-teman yang masih doyan mantan flagship lama atau mungkin malah masih pakai Samsung Galaxy S9 Plus, boleh tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.